Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid dari UT Semarang. Ingin mengerjakan tugas 1 bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan perbedaan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini bersumber pada aspek historis sosiologis. Status ini dikukuhkan melalui butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. Jauh sebelum bangsa Indonesia ini merdeka. Dalam kedudukan ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan nasional, yaitu mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menyatukan keberagaman. Kemudian, bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional, yaitu merupakan manifestasi jati diri bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu masyarakat, yaitu menghubungkan berbagai etnis, suku, dan latar belakang budaya tanpa menghapuskan ciri khas daerah masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu alat perhubungan antar daerah, yaitu atau menjadi alat komunikasi antar daerah yang tersebar luasnya di Indonesia. Maka bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi media komunikasi sosial yang cair di seluruh wilayah Nusantara. Jadi walaupun Indonesia memiliki banyak bahasa yang tersebar di mana-mana, maka sebagai alat komunikasi utama yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan ini bersumber pada aspek yuridis konstitusional. Status ini secara resmi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yaitu digunakan dalam seluruh kegiatan formal pemerintahan, pidato resmi kenegaraan, serta upacara-upacara resmi. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan, yaitu menjadi media instruksional utama di lembaga pendidikan, mulai jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, bahasa dalam administrasi pembangunan, yaitu digunakan dalam penyusunan dokumen, hukum, undang-undang, perencanaan pembangunan nasional, dan administrasi perkantoran. Kemudian yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebudayaan, yaitu menjadi sarana utama untuk mendokumentasikan hasil budaya dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan secara nasional. Nah, ringkasan perbedaan utama kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yaitu pertama, landasan utama. Bahasa nasional
berlandaskan Sumpah Pemuda yang terjadi pada 19 yang terjadi pada 28 Oktober tahun 1928. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara landasannya yaitu UUD tahun 1945. Kemudian dilihat dari sudut pandang sifatnya, maka sudut pandang sifat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sifatnya bahasa nasional yaitu persatuan dan jati diri. Sedangkan sifat bahasa negara yaitu untuk kedaulatan dan administrasi. Kemudian perbedaan dari sisi konteks penggunaan. Yang pertama, bahasa nasional sebagai bahasa interaksi dan kebudayaan. Sedangkan bahasa negara yaitu untuk penggunaan urusan publik, hukum, dan birokrasi. Kemudian dilihat dari sudut pandang orientasi. Maka bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional orientasinya yaitu rakyat dan integrasi sosial. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara orientasinya adalah negara dan pemerintahan resmi. Terima kasih, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.